Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa. Peperangan politik antara PDIP dengan Jokowi Oktober 2024 menjadi hari yang menandai akhir masa jabatan Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bersama Ibu Iriana, beliau kembali ke Solo dengan tujuan sederhana, menikmati masa pensiun dan kebersamaan dengan keluarga tercinta. Namun kehidupan yang diharapkan tenang ternyata tidak semudah itu terwujud. Sejak meninggalkan istana, nama Jokowi terus menjadi perbincangan dan kerap terseret dalam berbagai isu politik nasional. Hampir semua isu besar, mulai dari kebijakan pemerintah, penunjukan menteri di Kabinet Merah Putih, hingga dinamika pemilu, selalu dikaitkan dengannya. Bahkan tuduhan-tuduhan tertentu terasa jauh dari fakta dan cenderung tak masuk akal. Salah satu yang terbaru adalah dugaan intervensi Jokowi terhadap KPK terkait status tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Apa sebenarnya pandangan para pelaku dan praktisi politik terhadap fenomena ini? Mari kita telusuri lebih jauh. saya kira salah satu isu yang menarik setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka adalah narasi isu politik yang seakan-akan ini menjadi babak lanjut peperangan politik antara PDIP dengan Jokowi, karena argumen politik yang disampaikan oleh tim hukum PDIP selalu menyebut nama Jokowi dalam kasus pusaran yang telah membelit Hasto dalam persoalan hukum. Sebut saja misalnya kita cek satu persatu di media, tim hukum Hasto mengatakan Hasto itu ditersangkakan karena Hasto sangat kritis kepada Jokowi. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Politik kita ini centang perenang. Politik kita ini politik liberal yang sebenarnya sudah terlalu banyak memakan korban konsolidasi nasional, keharmonisan dan harmoni di antara anak bangsa, di antara pusat dan daerah, di antara timur dan barat, di antara suku dan agama itu centang perenang. Karena diadu oleh liberalisme yang liar yang membolehkan kita saling menghina dan bertengkar terhadap hal-hal yang tidak signifikan. Politik Pancasila ini harus di-restore sebagai bagian dari narasi besar kita untuk bersatu. Sebab kita ini dipertengkarkan oleh hal-hal yang tidak-tidak. Dan apalagi sekarang ini karena ada kebebasan sosial media dan sebagainya, seolah-olah ini jalan bagi kita untuk saling meniadakan. Saya sedih melihat cara orang misalnya memandang Pak Jokowi tidak selesai-selesai. Apakah mudah menjadi Jokowi di tengah
iklim politik yang tidak baik. Ketika partai politik seenaknya main di belakang, mentorpedo kekuatan presidensialisme, bermain sendiri, ugal-ugalan. Sekarang tiba-tiba kita mengikuti partai yang merusak sistem presidensialisme itu untuk menyerang Pak Jokowi, dan kemudian seolah-olah dia nggak ada jasanya kalau bukan Pak Jokowi menatanya dengan baik, membangun rekonsiliasi dan mengajak Pak Prabowo dalam satu rekonsiliasi untuk membangun kekuatan masa depan, serta meninggalkan partai-partai yang ekstremis karena kemudian menganggap partainya adalah segala-galanya. Bukan, ini kan menarik. Ketika Pak Hasto diperiksa KPK itu kan HP-nya diambil tuh, disita kan. Tapi kemarin Ibu Koni dengan videonya menyatakan dokumen-dokumen Ibu Koni sudah selamatkan, dokumen-dokumen penting, dokumen-dokumen negara, mungkin juga dokumen-dokumen menyangkut pelanggaran yang dilakukan Mulyono. Ibu Koni sudah amankan di Rusia dan dinotariskan. Bisa nggak dikasih bocoran nih, apa salah satu yang paling urgent di dokumen itu? Ada nggak keterlibatan Mulyono di dokumen itu? Begini, saya jawabnya dengan tegas dan jelas ya. Yang pasti, jika tidak penting dan tidak menyangkut negara, tidak mungkin dititipkan ke saya. Oke, aman ya. Oke. Itu nomor satu ya. Bahwa menyangkut Mulyono sedikit banyak pasti. Apakah Mulyono saja? Belum tentu. Jadi kesel saya sama buzzer murahan ini yang mau jadi membuat bising urusan kayak gitu. Nah, Andi itu sakit hati, Pak. Dia orang Makassar. Ya. Rumah tangganya baik-baik, anak baik-baik, semua baik-baik. Track record Andi Wijaya itu udah tahu. Lah, emang Andi nggak bisa ngecek yang bocorin, yang ngarang-ngarang bikin itu berita siapa? Jangan salah. Of course Andi juga punya kartu truf yang tadi saya bilang. Mungkin dia punya kartu truf Ibu Iriana by the way, jangan tenang-tenang Bu. Babak itu belum keluar. Oke? Nah, ada Ibu Iriana. Jadi salah kalau Mas Hasto ketemu mana? Ke Felicia untuk urusan pribadi. Aduh, nggak kelas kita lah ngurusin kelas pribadi orang, hak pribadi orang, mau ngapain aja. Oke? Fitnah dan tuduhan yang tak kunjung berhenti ini mengajarkan kita satu hal. Panggung politik Indonesia tidak pernah benar-benar sepi dari intrik. Pertanyaannya adalah, bagaimana hal ini memengaruhi proses transformasi bangsa kita? Apakah wajar jika seorang mantan pemimpin yang telah menyelesaikan tugasnya tetap menjadi sasaran tembak, atau ini justru mencerminkan sesuatu yang lebih dalam tentang kultur politik di negeri ini? Mari kita cermati fenomena ini dengan pikiran yang jernih. Jangan sampai emosi dan kebencian mengaburkan fakta yang sebenarnya. Apa pendapat Anda? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang melatar belakangi serangan terhadap Jokowi pasca purna tugas? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar politik Indonesia.